Nah, kalau home sharing itu isinya adalah materi hidup sakti aman, dan pesertanya pun harus dikunci. Dikunci itu harus berkesinambungan, karena kalau terputus kan jadi salah persepsi nanti. Karena kami jadi sasar dolun penilun gitu kan, sasar menyasarkan orang lain gitu kan. Iya, banyak kan sekarang kayak gitu kan, karena keputus ilmuannya akhirnya jadi blunder ke bawah. Nah, mungkin dari saya sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Aman tuh, Jelaskan aman dulu. Ya, aman tuh. Oh, udah saya tutup dulu ya, nanti tanya jawabnya ya. Aman itu bayar satpam. Nah, aman. Apus dulu buat Kang Ajis. Ini yang luar biasa beliau. Umur sama bonus. Gedean bonusnya, tuaan bonusnya. Umurnya 27. Bonusnya di atas itu, coba gila nggak? 26. Umurnya 26. Bonus hampir 2 kali lipat dari umurnya. Allahu Akbar. Kembali. Sama saya kembali tuh. Proses ini umur. Perbedaannya apa? Ya beliau lebih dulu kenal Rokosin, itu aja. Bedanya cuma nggak jauh. PSI itu umurnya 7 tahun, ini tahun 8, ya kan? Sudah lahir anak muda yang luar biasa, nggak pernah masuk pabrik. Beliau mah benar-benar langsung terjun ke rokok. ID kemitraannya dulu memang yang daftar almarhum ayahnya. Beliau meninggal diteruskan. Jadi dulu waktu ke kemitraan itu ayahnya sudah membangun bisnis, termasuk ya pendiri lah ya di jaringan itu, termasuk salah satu pendirinya. Cuma waktu itu belum memiliki penghasilan yang besar. Waktu ayahnya menjalankan bisnis ini pencuri rokoknya. Karoma ayah itu. Ya kan, tukang nyuri rokok, masih kuliah gitu kan, nggak punya uang, kalau berangkat nyolongin rokok buat kuliah. Nah setelah begitu ayahnya meninggal, beliau jalankan bisnis ini, dan alhamdulillah sampai saat ini masuk fenomenal di TSI dari sisi omset dan penghasilannya. Ya, saya nggak kebayang kalau TSI ini berusia di atas 20 tahun nanti. Dan kalau Allah kasih panjang umur kita, Amin. ya kan, yang hadir malam ini khususnya itu bisa menikmati seperti apa yang beliau nikmati. Ya, satu yang sampai saat ini masih saya pegang teguh, salah satu yang membuat saya terus tidak pernah loyo, terus semangat menjalankan bisnis ini. Saya merasa ada yang mengawasi. Kelemahan yang paling kita miliki, yang paling banyak dimiliki oleh manusia adalah rasa malas dan tidak disiplin. Saya kasih ilustrasi begini, kalau kita karyawan, masuk karyawan gaji kita 5 juta, baru kerja misalnya setahun, udah bonus tuh, baru kerja setahun di salah satu perusahaan gajinya 5 juta. Ini udah hebat, pasti kita jaga nih penghasilan. Bagaimana caranya tahun depan naik? Ya kan, prestasi kita baik. Kita sebenarnya bukan manusia yang disiplin, tapi kita adalah manusia yang sudah diatur oleh satu sistem perusahaan. Kamu kerja di sini masuknya jam 7, pulangnya jam 5. Ya kan? Kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu. Gaji kamu sekian. Kerjaan kamu ini nih. Itu perusahaan bikin peraturan begitu. Nah, peraturan yang dibuat sama perusahaan ini kita patuhi. Sehingga tanpa kita sadari kita tersiplin itu. Oleh apa? Oleh peraturan. Biasanya pada umumnya manusia memang harus membuat aturan supaya kita disiplin. Contoh, kalau karakter tembakau itu memiliki zat aditif atau nikotin, maka seluruh manusia yang mengkonsumsi tembakau dengan cara dihisap, dia pasti kecanduan. Sehingga tidak perlu ada orang disiplin di dalam produk rokok karena sifat tembakaunya. Tapi kalau tembakau ini dikonsumsinya diminum, diseduh untuk pencernaan, kan terapinya dihisap untuk peredaran darah, diminum untuk pencernaan.
Malam ini saya tanya Bang RT Emi, Bang RT masih sering kerokan nggak? Sekarang kalau mau tidur saya harus kerokan. Pengalamannya Bang RT Emi itu dulu sehari 4 kali kerokan minimal. Waktu rokoknya Sampurna Mile ya. Seminggu kena rokok SIM, nggak pernah kerokan lagi. Saya tanya ini udah berapa tahun? 2 tahun kita ya? 1 tahun ya. Setelah 1 tahun, tadi saya tanya, Bang ini gimana masih kerokan nggak? Masih. Padahal rokoknya nggak ganti. Saya bilang masih minum setiap hari masih minum nggak? Masih diminum nggak produk SIM? Enggak, kata dia. Kelemahannya masuk lagi. Dulu minumnya rajin, ngisep mah gak usah disuruh karena kecanduan. Salah satu yang kita garis bawahi, ketika kita tidak kecanduan, maka disiplin kita hilang. Saya sampai detik ini alhamdulillah masih minum segelas gede setiap hari. Di bulan puasa jarang-jarang, kebanyakan kena teh manisnya, ya. Tapi sebelum bulan Ramadan, saya masih rutin, Pak. Setiap hari itu 1 gelas gede itu saya minum rokok karena terapinya cuma 2, dihisap untuk peredaran darah, diminum untuk pencernaan. Kalau kita lakukan ini istiqomah dengan disiplin, insya Allah kesehatan kita akan baik. Kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan, siapa yang membuat saya terus bersemangat menjalankan bisnis ini, ya itu bos saya. Kalau kita tadi kerja dengan gaji 5 juta sampai 10 juta kita bisa disiplin, itu bukan kitanya yang hebat Pak, tapi karena peraturan. Bagaimana supaya kita bisa jadi orang hebat tanpa ada peraturan? Maka kita harus menciptakan bos, menciptakan satu strategi supaya kita disiplin. Salah satunya tadi yang disampaikan sama Kang Ajis, bagaimana kita membuat agenda kerja dengan membuat daftar nama calon mitra dan calon pengembang mitra di bawah kita dengan cara membuat daftar nama. 1. Yang kedua, ciptakan impian sehebat mungkin untuk di bisnis ini. Yang sampai detik ini saya cita-citakan adalah saya menjalankan bisnis ini pengen dibayar sehari 5 juta sama TS. Nah, sehingga saya nggak pernah malas. Saya selalu jalankan bisnis ini. Karena Pak, saya pengen dapat bayaran 5 juta per hari dari perusahaan ini. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Sudah paham marketing plan semua? Belum. Saya coba mau bedah ilustrasi bonus. Di marketing plan itu ada bonus belanja pribadi 3.000, ada bonus sponsor ketika kita ngajak orang, ada bonus level kalau ada pertumbuhan jaringan di bawah kita, terus ada bonus belanja mitra, ada bonus royalti nasional. Yang saya pegang cuma 1, teman-teman, bonus belanja mitra. Ya, yang saya kejar sampai detik ini bonus belanja mitra. Saya kagum malam ini sama Bang Jamil. Mau ngapus dipoto, berarti upload. Dasarnya adalah polusi jadi terapi, pemborosan dan penghasilan. Polusi jadi terapinya simple. Cara terapinya 2, dihisap untuk peredaran darah, diminum untuk pencernaan. Kata kuncinya disiplin. Kalau kita disiplin terus kita minum setiap hari. Herbal itu jangan nunggu sakit. Herbal itu untuk pencegahan. Kalau obat ketika kita sakit. Jadi kita minum aja setiap hari segelas. Nah, potensi bonus belanja di PT Trijaya Sinergi Indonesia itu 18 miliar. Nih Pak, impian saya nih. Ini potensi bonus belanja saja. Bagaimana ini bisa terjadi ketika kita terus mengembangkan jaringan? Saya masih dapat Pak bonus sponsor setiap bulannya. Untuk apa? Untuk membangun bangunan piramid kita. Sistem kita kan piramid begini Pak. Di awal mungkin bangunan kita ompong di sini ya kan. Yang penting kita posisinya di sini dulu nih. Kalau kita sudah sampai posisi ini, bangunan ini dirapiin perlahan-lahan. Ya. Nah, potensinya ini di sini bonus belanja mitra. Berapa ya mana yang dibayar sama perusahaan dari level 1 sampai level berapa yang dibayar? Sampai level 10. Ya kan? Yang dibayar bonus belanja mitra itu dari level 1 sampai level 10. Rumusnya mungkin sering dengar. 1
1 ya. Artinya 1 orang ngajak 5 orang sehari rokok sebungkus. Ini kan rumusnya. Yang dibayar sama perusahaan level 1 sampai level 10. Nah sekarang kita hitung Pak, ilustrasi bonus belanja benar nggak sampai 18 miliar? Ya, bantu saya hitung, pegang kalkulator. 151. Bulan pertama itu kita ngajak 5 orang. Pertama kita sendiri di sini. Ya. Ini pertama kita. Bulan kedua kita ngajak 5 orang. Ini level 1 kita. Betul nggak? Sekarang bulan kedua, kalau 515, 5 orang ini bagaimana caranya kita memberikan pembinaan? Karena tugas Aplen adalah menghantarkan mitranya sukses.